Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Halafaji dengan NIM 4524230048. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul korupsi, ragam dan hukumannya dalam perspektif Islam dengan dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI MPDI. Langsung saja, Korupsi merupakan sebuah tindakan melanggar hukum yang merugikan bangsa dan negara. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi berbagai ragam korupsi di Indonesia, hukumannya menurut perspektif dalam Islam, serta bagaimana pencegahan dan penegakan hukum korupsi dalam Islam dilakukan. Yang pertama, ada pengertian korupsi. Korupsi merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk tujuan pribadi dengan mengorbankan kepentingan publik. Korupsi dapat berupa penyuapan, pencucian uang, nepotisme, atau kolusi antara pejabat publik dan pihak swasta. Selanjutnya ada ragam korupsi di Indonesia. Yang pertama ada suap. Suap adalah praktik memberikan uang, hadiah, atau keuntungan lainnya kepada pejabat yang berwenang dengan harapan mendapatkan perlakuan khusus atau keuntungan bisnis. Yang kedua, ada pemalsuan dokumen, yaitu mengubah atau memalsukan dokumen resmi untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti mengganti nilai dalam laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah markup, yaitu menggelembungkan harga barang atau jasa yang disediakan oleh pihak swasta kepada pemerintah atau lembaga publik sehingga memperoleh keuntungan yang tidak seharusnya. Yang selanjutnya ada hukuman korupsi menurut perspektif Islam. Terdapat 3 poin. Pada poin yang pertama, restitusi harta yang dicuri, yaitu memulihkan harta yang telah diperoleh secara tidak halal atau melakukan tindakan korupsi dengan mengembalikan kepada pihak yang berhak. Yang kedua, ada hukuman denda, yaitu memberikan denda kepada koruptor sebagai bentuk pembayaran atas kerugian yang ditimbulkan kepada negara atau pihak yang dirugikan. Yang ketiga, ada hukuman penjara, yaitu menjatuhkan hukuman penjara terhadap koruptor yang melakukan tindakan korupsi sebagai upaya menjaga integritas dan keadilan. Dan selanjutnya ada pencegahan korupsi dalam Islam. Terdapat 3 poin. Yang pertama, ada takwa dan kesadaran akan dosa, yaitu mengembangkan kesadaran akan dosa dan sanksi kepada sanksi Allah terhadap perbuatan korupsi sehingga mendorong individu untuk menjauhinya. Yang kedua, ada pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi serta pentingnya ketaatan terhadap prinsip integritas dan kejujuran. Yang terakhir atau yang ketiga adalah sistem pengawasan yang efektif, ialah membangun dan memperkuat sistem pengawasan yang transparan dan efektif untuk mencegah terjadinya korupsi serta mengidentifikasi dan menghukum pelaku korupsi dengan adil. Yang selanjutnya ada proses penegakan hukum korupsi. Yang pertama, penyelidikan dan penangkapan adalah proses pengumpulan bukti dan informasi oleh lembaga penegak hukum untuk menyelidiki kasus korupsi serta menangkap dan menahan tersangka. Selanjutnya ada persidangan, pemrosesan kasus korupsi melalui jalur peradilan yang melibatkan pengadilan, jaksa, penuntut, dan para saksi untuk mencari keadilan dan menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku korupsi. Selanjutnya ada menjatuhkan hukuman. Setelah melalui proses persidangan, pengadilan akan menentukan hukuman yang pantas bagi koruptor
sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Pertama ada pendidikan anti korupsi, yaitu memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang ancaman dan bahaya korupsi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Yang kedua ada pemberdayaan whistleblower, yaitu memberikan perlindungan dan insentif bagi individu yang memberikan informasi atau melaporkan tindakan korupsi. Yang ketiga ada pengawasan dan transparansi, yaitu mengawasi tindakan pejabat publik, mengadvokasi praktik transparan, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mencegah korupsi. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi, adalah sebuah kejahatan serius yang merugikan masyarakat dan negara. Dalam perspektif Islam, penanganan korupsi didasarkan pada hukuman yang adil dan sistem pencegahan yang kuat. Untuk memberantas korupsi secara efektif, diperlakukan kerjasama aktif antara penegakan hukum, masyarakat, dan institut terkait. Itulah sekian dari presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.